Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Namo Buddhaya. Selamat datang kepada calon peserta didik baru SMP Sabta Andika Denpasar. Selamat datang di keluarga besar SMP Sabta Andika Denpasar. Nama saya Ari Atnyani, saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi informasi pada acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Simulasi Penyelesaian Masalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Silakan amati dan cermati materi berikut ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, materi hari ini adalah simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Dari judulnya mungkin terlihat kompleks, sebenarnya ini sangat sederhana sekali. Jika disederhanakan, judul ini bisa dimaknai sebagai bagaimana sih cara peserta didik untuk menyelesaikan masalah, yaitu masalah belajarnya, sehingga motivasi dan semangat belajarnya bisa meningkat. Ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah belajar, yang kemudian adalah masalah, dan yang terakhir adalah motivasi belajar. Apa yang dimaksud dengan belajar, masalah, dan motivasi belajar? Belajar adalah usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau kegiatan berlatih. Jadi proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, itulah dia belajar. Masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi, jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, di sanalah akan terjadi masalah. Begitu juga dengan belajar. Berikutnya adalah motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk terus belajar. Kita akan bahas satu-satu mengenai 3 poin penting ini. Belajar. Di masa sekarang ini sangat tren kita dengar istilah merdeka belajar. Mungkin beberapa siswa memelesetkannya menjadi merdeka belajar itu artinya tidak perlu belajar. Padahal itu salah. Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari makna merdeka belajar itu sendiri. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa belajar secara bebas dan nyaman. Walaupun ada kata bebas dan nyaman, ini tetap pada koridor yang benar. Artinya harus sesuai dengan instruksi pemerintah dan aturan sekolah. Bebas dan nyaman ini berarti bahwa siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Misalnya, kita ambil contoh di masa pandemi ini. Siswa tidak hanya belajar di sekolah saja, siswa bisa belajar dari rumah. Apakah selama ini proses pembelajaran dengan belajar dari rumah tidak bisa terjadi dengan baik? Jawabannya tidak. Proses belajar tetap bisa terjadi dari rumah. Merdeka belajar juga bisa kita maknai dengan belajar sesuai dengan minat dan bakat, sehingga dapat mengembangkan potensi. Jadi di sini, siswa harus lebih terbuka mengenai minat dan bakatnya, sehingga bisa menemukan wadah yang tepat untuk menampung minat dan bakatnya, yang akhirnya akan dapat mengembangkan potensi dirinya. Merdeka belajar bisa juga dimaknai sebagai siswa menemukan cara belajar yang sesuai dengan diri mereka. Jadi di sini guru hanya menjadi fasilitator. Siswa harus terbuka mengenai gaya belajarnya dan bisa saling menyelaraskan dengan guru. Guru di sini hanya menjadi fasilitator. Jadi siswa sendiri yang harus membangun dan menemukan pengetahuan itu. Guru hanya memfasilitasi proses terjadinya sehingga siswa dapat menemukan pengetahuan tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang masalah belajar. Mulai dari pengertiannya,
dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa itu masalah belajar? Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa yang menghambat kelancaran proses untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi masalah belajar bisa terjadi dari faktor-faktor, jadi dari berbagai macam faktor. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi terjadinya masalah belajar? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi bisa timbulnya masalah belajar. Faktor internal, faktor yang biasanya timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, bisa bersifat secara psikologis, kesehatan, minat, dan bakat. Misalnya dalam fisiologis, siswa dalam keadaan yang jadi jiwanya dalam keadaan yang tidak baik, misalnya dia patah hati ataukah sedang berduka, sedang sedih, tentu saja tidak bisa menerima pembelajaran secara baik dan itu akan menimbulkan masalah belajar. Begitu juga dengan kondisi kesehatan. Jika siswa sedang dalam kondisi yang tidak sehat, itu juga dapat mempengaruhi proses belajar mengajar yang akhirnya akan menimbulkan masalah belajar. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri seseorang. Bisa berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat tinggalnya. Sebenarnya faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat tinggal memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar untuk menghindari terjadinya masalah belajar. Ada beberapa masalah belajar sebenarnya yang timbul apalagi di zaman pandemi ini. Ada mungkin fasilitas belajar secara daring yang tidak memadai, kemudian kuota yang tidak memadai sehingga proses belajar daring tidak bisa terjadi. Kemudian suasana belajar yang tidak mendukung. Tapi dari semua masalah belajar tersebut, yang paling sering kita temui itu pastilah kurangnya motivasi belajar dari diri siswa. Nah, di sini kita akan bahas lebih spesifik lagi mengenai kurangnya motivasi belajar siswa, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana cara mengatasi atau cara meningkatkan motivasi belajar itu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar pada siswa. Ada cita-cita. Orang atau siswa yang memiliki cita-cita dari awal itu biasanya memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang dari awal belum menetapkan cita-citanya. Jadi kalian sebagai siswa, alangkah baiknya jika dari awal kita tetapkan cita-cita sebagai sebuah target yang akhirnya akan memotivasi diri kalian untuk belajar ke depannya. Lingkungan, seperti tadi yang sudah kita bahas, lingkungan mengambil peranan yang sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dengan lingkungan yang nyaman, tentu saja siswa akan lebih termotivasi lagi untuk belajar. Kemampuan, jadi kemampuan awal juga mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar. Jadi jika antara siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada siswa yang lain, tentu saja motivasi belajarnya berbeda. Kondisi di sini bisa diartikan sebagai kondisi fisik dan kondisi psikis seseorang atau seorang siswa. Jadi jika kondisi belajar, kondisi fisik maupun kondisi psikisnya sedang dalam keadaan tidak baik, itu tentu saja akan mempengaruhi motivasi belajar dari dalam diri siswa itu. Dan yang terakhir adalah pengajar atau guru. Jadi jika kalian tidak terbuka terhadap guru, bagaimana guru bisa mengenali gaya belajar kalian? Jika tidak ada sinkronisasi antara gaya belajar kalian dengan metode yang digunakan untuk guru, tentu saja kalian akan tidak termotivasi untuk belajar ke depan. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa cara yang akan saya berikan. Yang pertama adalah tidak menunda tugas dan berusaha menyelesaikannya dengan baik. Nah ini,
Ada karakteristik siswa yang suka sekali menumpuk-numpuk tugas sehingga banyak, dan ujung-ujungnya akhirnya karena melihat tugas sudah banyak, malas untuk mengerjakannya ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi dari awal kita harus perhatikan, jika ada 4 tugas janganlah ditunda-tunda, selesaikan satu persatu sehingga tugas terlihat tidak banyak. Yang kedua adalah mengurutkan pengerjaan tugas dari mata pelajaran yang paling disukai hingga yang kurang disukai. Jadi di sini buatlah skala prioritas. Manakah dari misalnya sehari kalian dapat 4 pelajaran, manakah dari 4 pelajaran itu yang kalian paling sukai? Kerjakan lebih dulu, karena ketika di awal kalian termotivasi untuk melakukan atau mengerjakan tugas, maka sampai akhir pun kalian juga akan termotivasi. Jadi kerjakanlah apa yang kalian sukai lebih awal. Menetapkan target untuk setiap mata pelajaran. Jadi karena di SMP kalian nanti akan mendapatkan 11 mata pelajaran, tetapkan target untuk 11 mata pelajaran. Mata pelajaran mana yang kalian sukai, tetapkanlah target tinggi. Kemudian mata pelajaran mana yang kalian tidak sukai, boleh kalian tetapkan target standar, tidak masalah. Nanti bisa mata pelajaran yang satu dengan yang lain akan bisa saling melengkapi. Yang keempat adalah menetapkan hukuman dan hadiah bagi diri sendiri bila tidak mencapai target. Jadi ada reward and punishment. Kalau tidak ada reward and punishment, tentu kalian tidak akan punya motivasi untuk bisa mencapai target yang kalian tetapkan sendiri. Hukumannya di sini bisa sederhana sekali. Misalnya, kalian senang bermain HP atau game di HP, kalian bisa hukum diri kalian dengan 24 jam, mungkin karena tidak mencapai target, 24 jam tidak bermain HP. Kemudian hadiah, misalnya kalian ingin memberi reward kepada diri kalian, biasanya kalian sehari bisa diberikan waktu untuk main HP sekitar 1 jam. Hadiah untuk dari kalian bisa meningkatkan itu menjadi 2 jam atau 3 jam. Tentu saja penetapan hukum dan hadiah ini atau punishment and reward ini harus melibatkan pihak yang lain, misalnya orang tua. Jadi orang tua yang akan mengawasi penerimaan hukuman dan hadiah tersebut. Yang kelima, mencoba untuk mendapatkan pengalaman baru melalui diskusi bersama teman atau guru. Jadi janganlah malu untuk terbuka baik kepada teman atau guru jika kalian menemui masalah, karena dengan berbagi pengalaman kalian akan mendapatkan pengetahuan baru yang akan meningkatkan motivasi belajar kalian. Apalagi jika kalian menemukan teman diskusi yang sesuai dengan karakter belajar kalian, tentu saja itu juga akan memotivasi kalian belajar ke depannya. Yang keenam, bersifat terbuka pada guru jika dirasa metode yang dilakukan guru tidak sesuai dengan cara belajar kalian. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa keterbukaan pada proses belajar mengajar itu sangat penting. Janganlah takut untuk memberikan ide atau pendapat kalian selama proses belajar mengajar, karena itu kedepannya yang akan membuat proses belajar mengajar itu lebih jalan dengan baik, lancar. Dan kalau proses belajar mengajar itu terbentuk dengan baik, otomatis motivasi belajar kalian sebagai siswa juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah siapkan kondisi fisik dan psikis kalian dengan makan yang bergizi, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Nah, jadi kondisi fisik dan psikis kalian itu sangat menentukan, ya. Jadi dia sebagai awal dari kesiapan kalian untuk menerima pelajaran. Kalau kondisi fisik dan psikis kalian sudah baik, tentu saja motivasi belajar, semangat belajar kalian akan meningkat. Nah, sekian materi dari saya. Nah, setelah kalian menyimak materi yang disampaikan, ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, jadi masalah belajar apakah yang sering kalian hadapi? Kemudian yang kedua, bagaimana selama ini kalian menyelesaikan masalah belajar tersebut? Dan yang ketiga adalah kiat-kiat apa yang biasa kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Dan materi dari saya, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di sebuah kertas.
double folio, lengkapi dengan identitas diri, mulai dari nama dan kelas kalian. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Namo Buddhaya.